Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berada di penghujung bulan suci Ramadan, di mana di tanggal 1 Syawal hamba-hamba Allah merayakan Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri merupakan hari di mana mereka saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Karena hari itu merupakan hari kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah manusia. Sejak awal mereka diciptakan oleh Allah berada dalam kesucian. Lalu ketika mereka hidup di dunia, bermuamalah dengan manusia lainnya, mungkin terjadi kesalahan di antara mereka. Maka di hari raya fitrah itulah, di hari raya Idul Fitri itulah mereka hendaknya saling memaafkan. Idul Fitri minal aidin wal faizin wa kullu amin wa antum bi khair. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk pelaksanaan Idul Fitri, kaum muslimin senantiasa mereka berkunjung, mereka bersilaturahim satu dengan yang lainnya. Apa itu silaturahim? Kalau kita lihat di dalam kitab Fathul Bari disebutkan bahwa silaturahim adalah menghubungkan tali kekerabatan dengan menyampaikan kebaikan semaksimal mungkin dan menolak kejelekan seminimal mungkin sesuai dengan kemampuan. Oleh karenanya kalau kita lihat di dalam makna bahwa silaturahmi itu adalah dari dua kata, silah dan rahim. Silah artinya menghubungkan, rahim adalah kasih sayang. Sehingga seorang yang silaturahim harus terjadi hubungan kasih sayang di antara mereka. Nah, oleh karenanya makna Idul Fitri disitulah adanya saling maaf-memaafkan, harus tercermin satu hubungan yang saling kasih sayang di antara mereka. Tidak lagi terjadi pertentangan, tidak lagi terjadi perpecahan, tidak lagi terjadi perkelahian, semua saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi. Oleh karenanya, lebih jauh kata rahim ini, Rasulullah SAW menyampaikan dalam sabdanya. Qala Rasulullah SAW, ar-rahimu allakun bil arsh. Rahim itu bergantung di arsh. Taqulu. Lalu kemudian rahim itu berkata, man wasolani wasolahullah. Kata rahim, barang siapa yang menghubungi aku, maka dia akan dihubungi Allah. Wa man qata'ani qata'ahullah. Dan kata rahim lagi, barang siapa yang memutuskan aku, maka dia pun akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, pada hakikatnya bahwa setiap manusia ini dilahirkan membutuhkan kasih sayang. Adanya satu upaya saling mengasihi, saling menyayangi. Dan itu merupakan fitrah manusia yang hakiki. Oleh karena sebagai wujud daripada Idul Fitri, salah satu di antaranya adalah mereka saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi, saling maaf memaafkan satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya,
ketulusan dan keikhlasan hatilah akan memberikan ruh dan marwah silaturahim. Sehingga silaturahim dijadikan sebagai satu energi dan potensi yang dahsyat dan positif. Mari kita renungkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan silaturahim ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil arham wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan silaturahim, hubungan kekeluargaan. Mereka itu adalah orang yang dilaknat Allah dan akan ditulikkan telinga mereka. Bahkan dibutakan penglihatan mereka. Luar biasa. Jika seorang memutuskan hubungan silaturahim, juga di sisi lain mereka membuat kerusakan di muka bumi, maka kata Allah, mereka itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan ditulikkan telinga mereka. Bukan hanya sekedar itu, bahkan mereka di hari kiamat nanti akan dibutakan penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Oleh karenanya silaturahim ini sebagai satu langkah menuju ketakwaan yang hakiki. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan namanya kalian saling meminta satu dengan yang lain. Oleh karenanya wal arham, peliharalah hubungan silaturahim kata Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih jauh lagi orang yang melaksanakan silaturahim, insyaallah akan terhindar dari hisab yang buruk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yasiluna ma amarallah bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan untuk dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya orang yang senantiasa menjaga silaturahim, mereka mampu meningkatkan rasa cinta dalam keluarga, menambah harta dan panjang umur, dan banyak lagi hadis-hadis lain menjelaskan tentang itu. Dan bahkan pada hadis Rasulullah SAW, man sarra ayyubsata lahu fi rizki wa yunsa'a lahu fi asari falyasir rahim. Barang siapa yang ingin dibentangkan rizkinya, diluaskan rizkinya, dan ingin dipanjangkan umurnya, hendaknya dia bersilaturahim. Banyak sekali keutamaan-keutamaan silaturahim. Lebih jauh juga silaturahim merupakan penyebab utama orang itu masuk ke dalam surga Allah dan dijauhkan dari neraka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Silaturahim merupakan upaya untuk menyambungkan kekeluargaan di antara mereka, dan ini merupakan suatu yang diharapkan. Dan kebalikannya adalah orang yang memutuskan silaturahim yang disebut dengan qati'ur rahim. Sehingga orang yang qati'ur rahim ini termasuk orang yang hina, termasuk orang yang jahat, dan bahkan mereka diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam neraka. Dan bahkan bukan hanya sekedar itu, Rasulullah SAW menyampaikan orang yang memutuskan hubungan silaturahim, jangankan dia masuk surga, mencium bau surga saja itu tidak dapat diraih oleh mereka. Jauh, tidak mungkin ya mereka mencium bau surga, apalagi sampai masuk ke dalam surga.
Oleh karenanya di dalam kehidupan kita ini hendaknya manusia saling memaafkan. Karena walau bagaimanapun kita satu dengan yang lainnya punya kehilapan, punya kekeliruan, punya kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Maka disitulah orang yang ketika itu memulai untuk meminta maaf, maka orang tersebut adalah orang yang paling baik. Oleh karenanya, bagi kita yang didatangi oleh orang yang minta maaf kepada kita, maka wajib bagi kita untuk menerima maaf mereka. Apalagi di suasana Idul Fitri, tidak boleh seseorang untuk tidak memaafkan satu dengan yang lainnya. Alangkah angkuhnya seorang yang tidak pernah mau memaafkan. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha memberikan maaf. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun karim. Ya Allah, sungguhnya Engkau adalah afun, zat yang maha memberikan maaf. Karim, lagi maha mulia. Jadi Allah adalah zat yang maha memberikan maaf. Allah saja sebagai zat yang menciptakan manusia, maha memberikan maaf. Apalagi harusnya manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya alangkah angkuhnya seorang yang tidak mau memberikan maaf. Nah karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quran, in tubdu khairan aw tufuhu aw ta'fu an su fa innallaha kana afuwan qadira. Jika kamu wujudkan suatu kebaikan dan menyembunyikannya atau maafkan suatu kesalahan, maka sungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Artinya kata-kata di situ memaafkan suatu kesalahan. Aw ta'fu an su, memaafkan satu kesalahan. Maka orang tersebut akan mendapatkan nilai yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia memberikan maaf kepada yang lainnya, maka terbukalah nilai-nilai kebaikan untuk orang yang mau memberikan maaf tersebut. Oleh karenanya, mari di suasana Idul Fitri kali ini kita senantiasa membuka hati kita, membuka jiwa kita dengan lebar dan luas untuk senantiasa memberikan maaf kepada orang lain. Terlebih orang lain minta maaf kepada kita, maka hendaknya kita buka pintu maaf selebar-lebarnya. Oleh karenanya kaitan dengan maaf memaafkan dalam arti yang lebih luas. Pertama, tidak ada suatu tanpa maaf. Jadi jangan sampai seorang menyampaikan, mengatakan tidak ada maaf bagimu. Nista orang tersebut. Yang kedua, maaf ada kalanya ringan diucapkan tapi berat dilaksanakan. Maaf memang tidak semudah ucapan, tapi justru implementasi maaf dalam kehidupan dari ucapan kita, dari hati kita, dari jiwa dan raga kita, ini yang sulit bisa diwujudkan untuk memberikan maaf kepada orang lain. Kemudian memaafkan merupakan perwujudan seorang yang berjiwa besar. Artinya orang yang mampu memberikan maaf, orang tersebut berjiwa besar. Kemudian yang selanjutnya memberikan maaf terkandung sekaligus juga permintaan maaf. Dan orang yang maafkan membentuk jiwa penyayang. Sebaliknya, semakin keras hati seorang, biasanya semakin sukar dan kikir memberikan maaf. Nah, karena itu tatkala kita memberi maaf dan minta maaf, tidak perlu dikaitkan siapa yang bersalah terlebih dahulu. Sedangkan yang paling baik adalah orang yang memulai untuk minta maaf.
sekalipun yang salahnya adalah orang lain. Ini luar biasa dalam agama. Ya. Nah, oleh karenanya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada satu waktu di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan naik mimbar melaksanakan sholat Idul Fitri. Lalu kemudian Rasul begitu menaiki tangga mimbar, beliau menyampaikan kata amin, amin, amin 3 kali. Lalu begitu usai pelaksanaan sholat, Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin 3 kali? Dengan ucapan engkau amin, 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 memang apa yang terjadi wahai Rasul, kata sahabat. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, wahai para sahabat, bahwa tadi aku diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk mengaminkan doanya. Bagaimana doanya, wahai Muhammad? Demi Allah, demi Rasulullah, tidak akan diterima puasanya seseorang, ibadah saumnya seseorang, dzikirnya seseorang, sedekahnya seseorang, kebaikan-kebaikan seseorang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di saat hari raya Idul Fitri yang hendaknya saling maaf-memaafkan, namun kalau masih ada seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya dan belum dimaafkan oleh mereka, maka ibadah puasa dan bentuk kebaikan lainnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian Rasul menyampaikan amin. Itu yang pertama. Yang kedua, amin yang kedua, kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, demi Allah, demi Rasul, bahwa jika pada hari di mana pada saat itu manusia saling maaf memaafkan, lalu kemudian masih ada seorang istri atau seorang suami yang belum saling maaf-maafkan di antara mereka, masih terjadi pertentangan, perpecahan, pertengkaran antara suami dan istri, belum saling maaf-memaafkan di hari yang fitrah itu, maka ibadah puasanya, kebaikan-kebaikannya di bulan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian Rasul menyampaikan amin. Kemudian yang ketiga, demi Allah, demi Rasulullah, bahwa pada hari itu tidak akan diterima ibadah puasa seseorang, amalan ibadahnya, kebaikan-kebaikannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana tatkala seorang harus saling maaf-memaafkan pada hari yang fitrah itu, maka jika seorang tetangga dengan tetangga lainnya masih terjadi perselisihan, pertengkaran, belum terjadi maaf-memaafkan di hari yang fitrah itu. Lalu kemudian Rasulullah menyampaikan amin, karena ucapan amin itu diminta oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau amin tersebut dinyatakan oleh Rasulullah, satu pertanda ucapan amin itu adalah istajib, doa Rasulullah, dikabulkan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi dengan kata lain, jika amin itu diucapkan oleh Rasulullah SAW, ini menunjukkan bahwa doa itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti orang-orang yang dijelaskan tadi, mereka di hari yang fitrah itu tidak akan mendapatkan maaf di antara mereka, dan mereka tidak akan diterima ibadah puasanya. Nah, oleh karenanya di dalam kehidupan kita, mari sama-sama di suasana Idul Fitri ini harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tujuan kita adanya silaturahim dan saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Agar bukan saja ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ibadah-ibadah yang lainnya pun diterima sebagai amal soleh dan mendapatkan nilai berkah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.